Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hanya Dialah yang mampu menolongmu, dan hanya Dialah yang dapat membuka jalan dalam setiap pergumulan hidupmu. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang mampu menolong kami, hanya Engkaulah yang mampu menopang kami. Kami juga percaya Tuhanlah yang mampu menuntun langkah hidup kami, sehingga kami selalu menemukan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu ini Tuhan membuat kami terus bertumbuh dan semakin mengasihi-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, tersungkur di depan kaki Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap orang akan mengalami hal yang sama ketika menghadapi pergumulan, persoalan. Pasti semua orang ketika menghadapi badai kehidupan di tengah-tengah hidupnya akan merasa panik, bingung, resah, gundah gulana, takut, khawatir. Kepanikan sering terjadi ketika kita menghadapi persoalan. Suatu hari ada seorang ibu, dia seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia. Dia menghadapi persoalan anaknya sedang sakit kerasukan setan. Lalu dia pasti mencari tabib, obat-obat untuk kesembuhan anaknya. Dan saat itu dia mendengar Yesus sedang masuk daerah Tirus, dekat dengan tempat tinggalnya. Lalu dengan diam-diam juga perempuan ini datang kepada Yesus. Begitu melihat Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia lakukan apa saja supaya Yesus mampu menolongnya. Dan perempuan ini percaya Tuhan Yesus pasti sanggup menolong anaknya untuk sembuh dari kerasukan setan. Tapi apa yang terjadi ketika dia datang meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya? Tuhan Yesus katakan demikian, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan yang sedang menghadapi pergumulan anaknya yang sakit, harapannya Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara Tuhan. Tapi ketika perempuan itu meminta pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus malah katakan tidak baik. Memberi makan anak-anak dahulu, baru kemudian melemparkannya kepada anjing. Bayangkan Bapak, Ibu, ketika perempuan itu mendengar perkataan Yesus, dia tidak putus asa. Inilah kelebihannya, punya kekuatan untuk menghadapi persoalan. Lalu perempuan itu katakan, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Benar Tuhan, makanan utama untuk anak, anjing menikmati remah-remahnya. Inilah kekuatan perempuan itu. Apapun yang terjadi, dia tetap gigih, keras, semangat menghadapi apapun, yang penting anaknya sembuh. Ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu, akhirnya Tuhan menolong perempuan itu dan anaknya sembuh.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi kata-kata kita, itulah yang akan terjadi di tengah-tengah hidup. Ketika persoalan sedang menimpamu, pergumulan engkau hadapi dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan usahamu, bersandarlah kepada Tuhan dan ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Percayalah, segala pergumulan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan jika itu terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, hadapi setiap pergumulan, setiap persoalan dengan penuh iman sehingga kita dapat menyelesaikannya. Jika saat ini sepertinya pergumulanmu lebih besar dari apapun, percayalah Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Oleh karena itu, mari bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, sehingga kita memperoleh jalan keluar dalam pergumulan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Tolonglah kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kehadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku